Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan anak-anak? Alhamdulillah, kita masih dapat berjumpa lagi dalam kegiatan belajar dengan baik. Semoga niat kita dari rumah sampai ke sekolah ini mendapatkan pahala dari Allah dan menjadi amal yang solih makbulan, amin ya rabbal alamin. Walaupun sekarang masih kondisi COVID, kita harus semangat untuk mencari ilmu, karena ilmu adalah kehidupan agama. Al ilmu hayatul Islam wa imatul iman. Ilmu adalah tiangnya iman dan kehidupan Islam. Tanpa ilmu, Islam akan mati bagaikan sebuah pohon yang tanpa ada buahnya. Itu sekedar semangat untuk hari ini. Semua kita tetap semangat sampai kita nanti dipanggil Allah, yaitu meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Silakan berdoa. Al-Fatihah. Aulia Izzatur Rahmah, Aura Rinanta, Dina Ilya Rizka, Erika Akmal, Imtihanatus Syarifatul, Jamiatus Sania, Julia Indah, Najwa Aurelia, Maulidiyah Nur Az-Zahra. Semua ya, alhamdulillah, walaupun sekarang masih pandemi, semua hadir. Semoga istiqomah untuk mencari ilmu, karena ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Sampai kapan? Sampai kita masuk ke dalam yang lahat. Siapa kita? Siapa kita? Pancasila. Santri. Daerah Kiai. Sampai mati. Saya dari Mas PBG ya. Hari ini mengadakan ujian ini, praktek pengajaran, dan ini nomor saya sudah terdaftar di UIN untuk mengikuti PPG atau pendidikan profesi guru. Ini sebagai syarat supaya saya bisa lulus, harus mengadakan video praktek mengajar. Itu berikutnya yaitu stimulus menyimak video. Nanti tolong yang ada di video disimpulkan. Merak yang sombong. Pada suatu hari yang sangat cerah, terlihat seekor burung merak yang cantik sedang terbang. Indah sekali pemandangan hutan dari atas,
tapi masih kalah indah dengan buluku. Merak akan mendarat di dalam hutan dan jalan-jalan sambil mencari makan. Kenapa hutan sepi? Kemana semua penghuninya? Lebih baik aku cari makan saja dulu. Lalu, Merak berjalan mencari pohon pepaya. Merak tidak menemukan pohon pepaya. Ia kelelahan dan istirahat di bawah pohon besar. Aduh, di mana ya pepayanya? Kalau tahu begini, lebih baik aku terbang saja. Tiba-tiba ada suara benda jatuh. Suara apa itu? Mungkin ada buah yang terjatuh. Aku akan mencarinya. Di mana ya suara itu? Aha, ini dia. Ternyata buah pepaya. Akhirnya aku bisa makan. Aku harus segera menghabiskan buah pepaya ini supaya nggak direbut oleh hewan yang lainnya. Oh, enak sekali buah pepayanya. Manis. Daripada aku tidur, lebih baik aku mencari penghuni hutan lainnya. Saat Merak sedang berjalan, ia melihat kerbau yang sedang berendam di dalam lumpur. Segar sekali, siang-siang bisa berendam dalam lumpur. Itu kan kerbau. Ih, jorok sekali. Dia berendam di dalam lumpur. Hei, kerbau, kau sedang apa? Apa kau tidak merasa jijik? Aku sedang mandi. Aku tidak jijik, justru aku sangat menyukai lumpur. Baiklah, cukup untuk mandi lumpur hari ini. Apa yang sedang kamu lakukan di sini, Merak? Berhenti. Cukup di situ saja, kerbau. Aku tidak mau berdekatan denganmu. Aku di sini mau jalan-jalan. Kenapa aku tidak boleh berdekatan denganmu? Ya karena badanmu jorok dan kotor. Kalau kau berdekatan denganku, bisa-bisa bulu cantikku akan terkena lumpur. Kerbau, sudah aku bilang jangan dekat-dekat denganku. Maaf ya. Kau tahu tidak, buluku ini sangat cantik. Aku tidak mau kalau sampai buluku kotor. Kalau kau memang suka tempat yang kotor, kan? Tidak juga. Karena takut bulunya kotor, Merak pergi meninggalkan kerbau. Dasar kerbau jorok. Wah, kura-kura sedang makan. Aku akan dekati dia. Siapa tahu aku akan dibagi makanannya. Hai kura-kura. Hai Merak, wah indah sekali bulumu. Iya, aku kan burung tercantik di hutan ini dan bisa terbang cepat. Tidak seperti kau, kura-kura lamban. Iya, aku memang lamban. Oh iya, kamu mau makan? Ini ada buah untukmu. Lalu, kura-kura membagi makanannya dengan Merak. Merak telah menyingkirkan buah pepaya yang busuk ke arah kaki kura-kura. Secara tidak sengaja, kaki kura-kura menginjak buah pepaya yang busuk. Hah? Kura-kura? Apa yang kau lakukan? Ada apa, Merak? Lihat, buluku menjadi kotor dan bau. Dari mana aku membersihkannya? Kalau buluku sampai rusak bagaimana? Maaf, Merak. Aku tidak sengaja. Aku tidak tahu kau di sampingku. Sudahlah. Dasar lamban. Kau juga tidak punya bulu secantik aku. Lebih baik aku pergi saja. Merak lalu pergi dan ia menuju sungai untuk membersihkan diri. Apa ini? Gawat, ini getah pohon. Aku terjebak. Merak sangat takut karena ia terkena getah. Karena panik, ia pun teriak minta tolong. Dengar kerbau, itu suara Merak minta tolong. Benarkah? Iya betul. Ayo kita ke sana. Kerbau, dia terkena getah pohon. Ayo kita tolong dia. Kura-kura, Ayo. kerbau. Hati-hati kerbau. Setelah bersusah payah, akhirnya Merak dapat terlepas. Tapi beberapa bulu ekor terlepas dan masih nempel di batang pohon. Terima kasih kura-kura, kerbau. Kalian sangat baik. Aku terlalu sombong dan merendahkan kalian. Tapi kalian hewan yang sangat hebat. Sama-sama, setelah minum, nanti kamu membersihkan diri di sungai. Tapi hati-hati jangan sampai menginjak pohon itu lagi. Iya kura-kura, aku sedih beberapa bulu ekor terlepas. Nah, sekarang bagaimana Merak? Apa yang bisa kamu ambil untuk pelajaran hari ini? Tuan Prabu Yudhistira, maafkan aku Tuan. Aku telah sombong dan meremehkan kura-kura dan kerbau. Bagus,
Janganlah sombong dan hiduplah dengan rukun. Untuk materi kelas 8 ini tentang rendah hati, hemat, dan sederhana. Ini doa sebelum belajar. Nah, ini ada pengertiannya atau materinya. Untuk tujuan pembelajaran, yang pertama menyebutkan arti surat Al-Furqan ayat 63 dan Al-Isra ayat 27 serta hadis rendah hati, hemat, dan hidup sederhana dengan benar. Yang kedua menjelaskan makna kandungan Al-Furqan 63 dan Al-Isra ayat 27 serta hadis rendah hati, hemat, dan hidup sederhana dengan benar. Yang ketiga membiasakan diri berperilaku rendah hati, hemat, dan sederhana dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang keempat, mengidentifikasi hukum benar, hukum bacaan alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah dalam Al-Furqan ayat 63 serta Al-Isra ayat 27. Berikutnya menyimpulkan informasi tentang rendah hati, hemat, dan hidup sederhana melalui diskusi dalam kelompok dengan benar. Yang keenam, mendemonstrasikan bacaan Al-Furqan ayat 63, Al-Isra 27 dengan lancar. Yang terakhir, menganalisis contoh perilaku rendah hati, hemat, dan hidup sederhana sebagai implementasi surat Al-Furqan ayat 63 dan Al-Isra ayat 27 serta hadis terkait dengan rendah hati, hemat, dan hidup sederhana dengan benar. Itu untuk tujuan pembelajaran. Indikator ini. Kita konsep ini baca Al-Quran, nanti tolong membaca semua anak dan per kelompok nanti membaca Al-Isra atau Al-Furqan.
Ini mari renungkan ya. Nabi Muhammad itu adalah seorang utusan Allah. Beliau adalah seorang rasul yang mulia. Tetapi beliau bukan orang yang sombong, bahkan rendah hati. Beliau sangat mempunyai sifat yang mulia, yaitu pemalu. Beliau tidak pernah sombong terhadap siapapun, baik kepada malaikat, jin maupun manusia. Itu bisa kita lihat dari kisah ini ya, bersahabat kepada orang tua, bahkan kepada orang yang memuji beliau, tidak pernah sombong. Beliau tetap rendah hati. Ini ada gambar. Pertama, rendah hati itu gambar apa yang pertama? Yang pertama gambar apa? Rendah hati kepada seorang pengemis, tidak sombong. Wa masaila fala tanhar. Kepada siapapun tidak boleh sombong, tidak boleh membentak. Kalau tidak mau mengasih, kita harus berkata yang baik, tidak boleh berkata kotor. Yang kedua, hemat air. Bahkan walaupun wudhu tetap harus berhemat, karena hemat itu adalah termasuk agama. Siapapun yang boros berarti dia termasuk temannya setan. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Yang ketiga, hidup sederhana. Nabi itu orang terkaya di dunia, tapi beliau lebih memilih hidup sederhana. Beliau ketika mendapatkan harta ghanimah, yaitu harta perang, tidak pernah sama sekali untuk berfoya-foya. Selalu setiap beliau dapat ghanimah itu dibagikan kepada orang lain, terutama fakir miskin dan anak yatim. Kemudian ini contoh dari Islami ya. Bagaimana kita bersikap pada orang lain, pada teman, pada orang lebih tua, itu harus rendah hati. Ini ya. Ini mutiara khazanah Islam. Silakan dibaca, semua anak membaca Al-Furqan. Silakan dibaca dengan tartil. Artinya itu tentang sekarang Al-Isra, silakan dibaca. Di sini ada tentang al dibagi menjadi dua, yaitu al samsiyah dan al qamariyah. Kalau al samsiyah itu jika al bertemu dengan 14 yang dinazamkan dalam bentuk apa? Hafal. Kemudian yang kedua idgham samsiyah, yaitu jika al bertemu dengan
huruf yang ditasdid. Apa nadomannya untuk idgham syamsiyah? Apa? Tsumma zur wa khof, ibu. Untuk contohnya di sini ada untuk al mubadzirin dibaca al qamariyah, as-sabil syamsiyah. Ini sudah paham ya? Berikutnya ini nanti untuk tiap kelompok membuat diskusi. Nah, ini rendah hati. Tadi sudah saman baca untuk ayatnya. Sekarang isi kandungannya. Di situ diterangkan bahwa Allah mengajarkan kita untuk rendah hati. Harus diwujudkan dalam perilaku sehari-hari kita pada diri sendiri, Allah maupun kepada orang-orang jahil. Apa jahil itu? Mereka yang apa jahil itu? Kalau dalam bahasa itu bodoh, tapi jahil itu orang usil, orang yang suka mengganggu kita. Di sini orang jahil. Tetap harus berbuat baik, tidak boleh sombong maupun balas dendam. Ya, ini ya. Bahkan Nabi juga pernah memberikan perintah atau mungkin saran ya. Walaupun wudhu harus tetap berhemat, tidak boleh berlebih-lebihan karena air itu sangat mahal. Mungkin kita di sini banyak, bahkan mungkin luber-luber, tapi di daerah lain itu sangat kesulitan air. Karena itu kita sebagai orang muslim harus bisa bersikap simpati kepada orang lain. Jangan sampai kita merasa hebat, orang lain merasa rendah, karena kita harus berhemat. Itu ya. Dan ini ada sebuah kisah. Zaman tahu Fatimah Zahra? Tahu ya? Siapa itu? Putrinya Nabi, istri dari Sayyidina Ali. Beliau itu seorang putri Rasul, tapi beliau bersikap sederhana. Pernah suatu ketika beliau meminta Nabi untuk mencari pembantu. Tapi apa kata Nabi? Di situ diterangkan bahwa Nabi menolak ya. Bahkan Nabi memberikan ijazah wirid supaya kita itu setiap berbuat sesuatu dapat pahala. Membaca apa? Membaca kalimat tasbih. Ada di situ ya. Walaupun beliau putri Rasul tapi tetap bersikap hemat, bahkan ya beliau dikenal orang yang sangat dermawan, kekurangan harta tapi beliau rajin sedekah. Itu yang patut kita contoh. Jangan sampai kita meniru orang yang kaya tapi pelit, males, pelit. Jadi kita harus meniru Rasulullah, sahabat dan para ulama yang hemat dan sedekah. Mereka bersikap sederhana. Itu ya untuk materi kali ini. Mungkin dari tadi ada yang ditanyakan ya. Ada ditanyakan tentang materi tadi? Ada? Kalau tidak ada saya tanya ya. Yang pertama, kenapa kita tidak boleh sombong? Sombong adalah suatu iblis, dan kita itu manusia diciptakan dari tanah. Kalau kita sombong berarti meniru iblis. Dan yang kedua, kenapa umat Islam itu dianjurkan untuk hemat dan sederhana? Kenapa? Dari tadi mungkin ada yang menyimak tentang materi hemat dan sederhana. Ada yang tahu? Silakan, ada yang tanya, ada yang tahu? Mungkin dari bacaan, dari materi tadi, kenapa kita harus hemat dan sederhana? Kenapa? Ada di situ ya.
Kenapa? Di samping hemat pangkal kaya, dan juga kita harus hemat karena orang yang boros itu termasuk temannya setan. Itu ya. Sekarang tiap kelompok mengkaji arti rendah hati, mencari dan membaca literasi, menyusun daftar pertanyaan. Mungkin dari tadi mungkin ada dicari materi tadi maupun materi yang saya sampaikan maupun yang video tadi, silakan ditulis ya materinya. Yang sama ingat apa tentang rendah hati, hemat dan seder. Nah, silakan ditulis yang tadi mungkin masih diingat ya. Sambil menunggu, ini nanti saya bagi 4 kelompok ya. 4 kelompok, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nanti dari materi tadi disimpulkan, dicari, diolah. Setelah itu nanti berikutnya adalah presentasi. Oke, silakan kelompok 1 untuk ke depan presentasi. Silakan, mungkin ada yang tanya? Ada. Dari tadi saya simpulkan ya bahwa yang pertama rendah hati ya. Rendah hati itu adalah sifat tawadhu, sikap yang menghargai orang lain, tidak merasa lebih baik daripada orang lain. Karena sifat yang merasa lebih baik atau takabur itu termasuk sifatnya iblis. Iblis diusir dari surga karena sombong kepada siapa? Nabi Adam. Karena itu kita sebagai orang muslim tidak boleh merasa lebih baik daripada orang lain. Karena kita pasti punya kekurangan. Apalagi manusia diciptakan dari tanah, dan itu kalau dijual tidak laku ya. Tanah yang kotor itu tidak laku dijual, karena tidak boleh sombong. Yang kedua, hemat dan sederhana. Walaupun kita mungkin kaya ya, atau banyak air, banyak listrik, tapi harus kita gunakan dengan baik, dengan hemat. Jangan sampai kita itu menghambur-hamburkan air maupun listrik, apalagi uang. Dan itu harus kita gunakan dengan baik, jangan sampai boros. Karena boros termasuk sifatnya setan. Itu dari kesimpulan, mulai dari tadi menyimak video dan materi, saya itu presentasi, dan kita sebagai orang muslim harus bisa menggunakan air, listrik, harta dengan baik, tidak boleh boros, dan kita harus hidup yang sederhana, tidak usah berfoya-foya. Walaupun kaya, boleh kaya, tapi uang dipakai untuk bersedekah. Itu untuk materi dari tadi, yaitu rendah hati, hemat dan sederhana. Ada yang ditanyakan tentang materi ini? Ada? Sudah paham semua ya?
Tidak ada yang tanya ya? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan doa. Mohon dipimpin ketua kelas. Pak Rusani, silakan pimpin. Terima kasih. Semoga hari ini kita mendapat manfaat barokah fitin wa akhirah. Amin rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.